Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Oke, hari ini saya Paramara Windriani akan menjadi saya MC di sini. Ya teman-teman, saya akan membawakan akan memimpin acara ini dalam acara guest lecture Secure Software Supply Chain yang akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Azhari, Eskom Mkom. Yang sehari-harinya sebagai spesialis solution arsitek dari Red Hat Indonesia. Terima kasih pada Bapak Rahmat sudah hadir. Bapak Rahmat ini hadir tepat waktu loh teman-teman. Kita tadi mestinya mulai jam 1 siang. Oke, ternyata yang udah hadir sekarang baru segini ya. Oke, gak apa-apa, kita tanpa basa-basi, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Kepada Bapak Rahmat Azhari, saya persilahkan. Makasih Bu Resti. Kirain tadi mau ada, tadi katanya ada videonya. Nggak ganti PT-nya. Apa nih? Iya, tolong. Oh ya, tolong. Oh ya. Sip. Klik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mana yang saya nggak kelihatan? Oh, tetap kelihatan dari mana-mana. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang. Ini seri ketiga dari kuliah security ya. Nah, jadi ini mungkin nggak terkait langsung sama yang teman-teman pelajari di kuliah. Mungkin nanti juga pas kerja belum tentu menemukan yang mengimplementasikan ini. Ini salah satu bidang yang sekarang lagi naik di dalam software engineering ya, dibanding sama AI juga. Ini ada sebenarnya soal supply chain security gitu ya. Nah, jadi nanti kita bakal lihat beberapa hal gitu ya. Ada sedikit kenapa sih ini penting gitu ya? Apa sih itu software supply chain, security-nya seperti apa? Dan ini ada dua project open source, ada project open source dan standar, namanya Sigstore dan Salsa. Dan yang terakhir ya kesimpulan, gitu ya. Nah, jadi kenapa software supply chain itu penting? Kenapa dia menjadi sesuatu yang harus diamankan? Karena dalam waktu ini survei udah agak lama, ada satu aplikasi namanya Sonatype. Dia tuh mengeluarkan sebuah platform untuk menyimpan artefak. Jadi kalau kita udah kerja di enterprise atau nanti teman-teman kerja, itu kan ada aplikasi yang kita kompak.
Tes, 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 tes. Suaranya sudah cukup kencang kayaknya. Nah ya, jadi nanti kita bakal lihat kalau teman-teman punya aktivitas pengembangan software gitu ya. Jadi sebagai seorang developer kita kan punya workflow gitu ya. Kita punya cara kerja. Nah ini sebuah cara kerja yang paling umum nih. Jadi nanti kita punya satu tempat untuk menyimpan source code kita gitu ya. Terus kita punya sebuah kalau dibilang sekarang CI/CD gitu ya, ada sebuah automation untuk melakukan pengembangan atau build dari aplikasi kita. Nah, aplikasi kita udah di-build, sekarang kita mendistribusikannya gitu ya. Bisa mungkin kalau teman-teman pakai mobile app, itu si bentuk APK gitu ya, IPA-nya iOS, nah itu adalah bentuk distribusi. Nah, dan ada user yang di ujung. Nah, jadi ini sebuah software supply chain. Nah, jadi kita kalau sebuah software itu mau dijalan dari tangan teman-teman sebagai developer sampai ke tangan konsumennya itu, dia akan melewati proses kurang lebih seperti ini. Nah, ya kan? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua tahapan. Jadi ada yang namanya source integrity dan ada yang build integrity gitu ya. Nah, jadi yang font warna merah ini sebenarnya semua titik-titik di mana serangannya itu dilakukan. Gitu ya. Ada yang nyerangnya lewat developernya disuap. Jadi dia mensubmit code yang berbahaya secara sengaja. Gitu ya. Ada yang tidak mengamankan source code repositorinya dengan benar. Jadi dia di-hack gitu. Sampai semuanya udah benar, tapi yang di ujungnya ada masalah gitu ya. Yang dia hasilkan di ujung di tangan usernya itu sebuah software yang punya backdoor gitu ya. Nah, jadi apa sih supply chain security itu gitu ya? Software supply chain itu sebenarnya sekarang nggak punya definisi resmi gitu ya. Jadi dia seperti kebanyakan dari software engineering, tidak seperti software engineering, dia juga termasuk serangan fisik gitu ya. Jadi ada physical dan digital attack gitu ya. Bukan hanya ke ke tempat penyimpanan, tapi juga mekanisme transport gitu ya. Dan ini dalam software supply chain ini kita juga belajar gimana sih caranya supaya kita bisa memitigasi resikonya. Ini bukan sebuah hal yang bisa diselesaikan dari misalnya dibilang developer aja yang ngerjain, nggak bisa juga, arsitek doang, enggak, departemen security enggak gitu ya. Ini semuanya harus punya sebuah strategi dari sebuah perusahaan, semuanya koordinasi secara menyeluruh gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita itu sebenarnya ingin memastikan bahwa tidak ada potongan code yang berbahaya gitu ya. Nah, potongan code ini biasanya akan membuat software kita punya backdoor gitu ya, vulnerabilities. Nah, ataupun dia menjalankan sesuatu yang membahayakan user gitu ya. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya penting software supply chain ini? Ya karena kita tuh seperti sebuah bisnis gitu ya. Software itu kan sebenarnya sebuah layanan, jasa gitu ya, produk yang dijual. Jadi dia itu harus punya bonding yang dinamakan trust. Gitu. Sekarang semua trust itu adalah sebuah kepercayaan gitu kan. Kepercayaan itu adalah sebuah currency, nilai mata uang gitu ya, nilai tukar yang paling berharga. Kayak misalnya teman-teman
Kenapa mempercayakan uangnya ke sebuah bank? Kenapa percaya? Gitu ya. Kita kan taruh duit gitu ya. Ada yang orang taruh miliaran gitu. Karena dia percaya bahwa bank itu bisa mengamankan duitnya. Gitu kan. Dia percaya duitnya tidak diambil orang lain. Nah, jadi mekanismenya tuh ada trust antara usernya sama kita gitu ya, sama vendornya. Nah, terus kalau kita berhubungan dengan data orang atau sebenarnya sebuah kepercayaan, pasti akan ada peraturan dan hukum. Nah, jadi kita harus punya sebuah software yang mentaati peraturan gitu ya. Dan yang terakhir sebenarnya kenapa dia penting, karena biayanya besar. Tapi biaya ini sebenarnya kan sebuah tangible gitu ya, sebuah hal yang bisa dikembalikan. Tapi yang paling berat itu kan rusak ini yang trust ini, gitu ya. Jadi kalau software itu dia punya vulnerability yang membahayakan, dia tuh kehilangan uang, dia melanggar hukum, dan dia itu kehilangan kepercayaan. Jadi kalau teman-teman mungkin ingat tahun lalu, ada salah satu bank komersial syariah yang tiba-tiba semua uangnya tidak bisa diakses. Nah, karena dia memiliki sebuah celah keamanan di dalam infrastrukturnya. Nah, dia kena denda, ya kan? Orang direktur IT-nya dimutasi. Nah, tapi begitu sistemnya pulih, yang terjadi adalah orang pelanggan customer-nya sebagian besar tidak percaya. Mereka migrasi besar-besaran, duitnya itu cukup banyak yang keluar dari bank tersebut gitu ya. Nah, jadi itu yang paling mahal gitu ya, sulit untuk memutihkan gitu. Oh, ini gimana segala macam. Itu kita yakinin bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Itu hal yang paling susah adalah memulihkan kepercayaan, gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya supply chain ini menarik? Kenapa yang di-attack ini supply chain-nya? Nah, karena kalau misalkan teman-teman bikin sebuah software, taruhlah pakai Laravel gitu, ya. Nah, ini komponen, ya. Dia ini komponennya ini bisa dipakai di banyak produk, gitu ya. Nah, produknya ini bisa dipakai oleh banyak user. Nah, jadi software supply chain itu dia tidak menyerang produknya, dia punya sebuah keuntungan scalability. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pakai Laravel, nah yang dibikin rusak bukan aplikasi yang menggunakan Laravelnya, tapi Laravelnya yang di-attack. Kita bikin satu library komponen Laravel yang dipakai oleh banyak orang, ya, secara tidak langsung akan masuk ke banyak produk, secara tidak langsung akan impact ke banyak user. Gitu ya. Jadi kenapa hal ini menarik, karena effort yang dikeluarkan lebih sedikit, tapi impact-nya lebih masif gitu ya. Jadi akibatnya lebih masif. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari saat ini, kalau teman-teman mungkin ntar kalau udah lulus mau bertanya memutuskan saya mau karir di bidang information security, kebanyakan tuh akan ada di sisi sini. Jadi kalau kita bikin aplikasi, saya kira ada yang datang. Ya, kita bikin aplikasi, ntar ada divisi security yang akan ngelis audit to-do list-nya gitu ya, apa aja sih yang harus dilakukan supaya kita bisa langsung rilis ke production gitu ya. Tapi ini enggak nih. Gitu ya. Jadi ada satu komponen mungkin ini kejadian soalnya, jadi ada satu komponen open source di-maintain sama satu orang, ya, orangnya maintain di rumahnya dia sendirian di waktu luang. Nah, dia nggak punya duit gitu ya, terus softwarenya security-nya lemah gitu ya. Jadi nanti ada orang yang pengen melakukan melakukan supply chain attack, dia akan menyerang orang ini. Jadi dia approach orangnya yang maintain software itu, dia bilang, hey, kalau saya lihat kamu punya open source komponen yang dipakai oleh banyak orang,
kayaknya kamu nggak punya uang, mau nggak kalau saya beli? Gitu ya, 100.000 dolar gitu, berapa ratus ribu dolar, puluh ribu dolar gitu. Ya orangnya kalau mungkin, oh saya lagi nggak punya duit, emang siapa yang pakai? Ya dia rilis saja. Nah ini nanti begitu diambil alih, mereka akan menyelipkan malicious code-nya di dalam komponennya, terus impact-nya ke arah customer tuh jauh lebih besar gitu ya. Nah jadi beberapa, oh ini salah judul. Ini contoh beberapa attack, ya kasus yang besar yang pernah ditemukan gitu ya, yang menjadi kehebohan tentang supply chain. Ada yang submit bad code gitu ya, salah satu yang terkenal namanya SushiSwap. Ada yang compromise control, ini kemarin si ya, PHP ada di modify di CI/CD-nya, ada code-nya dimodify di webmin, dan masih ada beberapa lagi gitu ya. Nanti kita lihat secara detail. Nah, jadi ini contohnya tahun 2021 ada developer mensubmit sesuatu yang menyenangkan. Jadi ini SushiSwap ini dia komit ke sebuah platform digital cryptocurrency gitu ya. Kripto gitu. Nah, di dalam platform kriptonya itu ada alamat wallet. Ya. Kan kalau kita punya Bitcoin itu kita ada bukan Bitcoin lah, koin gitu. Kita punya digital walletnya. Digital walletnya tuh di hard code. Nah, ya. Terus ada orang iseng. Ya, dia bilang, "Oh, karena ini open source platform, dia buka source code-nya. Terus dia tes, gimana kalau saya ganti walletnya itu pakai wallet saya?" Ya kan? Iseng aja nih dia. Nah, dia submit merge request dia ke platform ini, ya kan? Nah, platform ini project-nya nggak punya sebutannya merge review. Ya, jadi nggak di-review nih. Dia bilang, oh ada yang contribute, alhamdulillah nih ada orang baik gitu ya. Nah, dia nggak review tuh apa aja yang dirubah. Dia lihat, oh ini ada yang tertarik. Dia oke, dia merge balik, masuk. Secara tidak langsung alamat walletnya diganti ke yang contribute. Efeknya apa? Semua transaksinya yang terjadi di platform itu bukan masuk ke perusahaan, tapi masuk ke yang contribute itu. Ya, kerugiannya nih 3 juta dolar. Ya. Walaupun akhirnya orangnya bilang ini cuma pembuktian aja, nih gue balikin gitu ya. Nah, jadi ada code yang tidak direview. Kita percaya aja, main aja masuk gitu kan. Nah, ternyata dia melakukan hal ini. Ini salah satu yang paling terkenal. Ya kan? Ada juga nih di PHP. Nah, tahun 2021 dia punya Git server ya ke ke compromise ya. Nah, ini juga makanya kita butuh sebuah sistem infrastruktur yang tetap diupdate gitu ya, mengikuti sebuah standar industri gitu kan. Nah, kalau dilihat di sini Git servernya si PHP itu masih pakai HTTP Digest Authentication yang MD5. Nah, jadi dia pakai sebuah algoritma hashing yang sudah tua, yang kalau komputer sekarang tuh bisa menebak passwordnya tuh dengan mudah gitu ya. Nah, jadi ketahuan, oh oke nih apa, ya kan? Nah, jadi dia ambil, orang ini melakukan commit ke dalam Git repositorinya secara manipulatif, dia bertingkah laku seperti user lain. Jadi misalnya si Bu Herika nih sebenarnya adminnya php.net, tapi karena saya bisa lihat, oh dia ada maintainernya, ya kan, maintainer PHP, saya bisa impersonating, saya pura-pura sebagai Bu Herika. Jadi nanti kalau dilihat di git log-nya itu yang commit Bu Herika. Ini Bu Herika kok commit sesuatu gitu. Oh tapi ini Bu Herika yang commit, oh dia kan orang yang biasa commit. Ya, jadi dia
submit sebuah potongan code yang dipakai di PHP, di bahasa PHP. Gitu ya. Asoy ya. Nah, dia pura-pura sebagai orang lain. Ini juga salah satu kejadiannya. Terus ada juga nih CI/CD. Ini ada build server. Gitu ya. Teman-teman udah tahu apa CI/CD? Ada angkat tangan kalau udah tahu CI/CD, entah kalau nggak saya jelasin. Belum ya. Jadi CI/CD itu sebenarnya sebuah teknik best practices untuk melakukan automation. Jadi nanti sebuah falsafah hidup yang teman-teman harus pegang sebagai seorang software engineer adalah rasa malas itu harus tetap dipelihara. Ya, peliharalah rasa malas itu. Karena malas, kita membuat sesuatu automation. Ya kan? Ini kalau misalkan kalau di sini mungkin masih muda-muda gitu ya, masih merasa tingkat konsentrasi tinggi tanpa tekanan hidup kurang banyak lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh melakukan sesuatu yang berulang-ulang, merasa masih mampu. Contoh kayak misalkan kalau kita lagi develop gitu, compile terus kayak misalkan, oh ini aplikasi udah berkali-kali gitu ya, revisinya kayak apa, masih bisa ingat gitu ya. Nah, atau misalkan mau deploy ke server ini, servernya ada berapa ratus gitu. Oh masih ingat kok, saya masih masih kuat kok ingatan saya server mana aja yang udah di deploy. Nah gitu ya. Nah, automation itu, rasa malas itu membuat kita punya automation. Automation itu menghilangkan masalah kita di masa depan gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman punya sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, mulailah berpikir untuk bagaimana caranya saya melakukan automation terhadap hal itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita bikin sebuah software skala enterprise, aplikasi yang dikompil itu nggak bisa dalam waktu 1 menit, 2 menit. Kalau lagi beruntung mungkin 5 menit. Tapi biasanya kalau kita ngomongin aplikasi skala besar seperti kalau misalnya Java Enterprise gitu segala macam ERP gitu, kalau kita commit satu changes terus kita compile itu mungkin bisa 5 sampai 10 menit. Jadi kita harus nunggu dulu. Ya, nunggu ini kenapa ini bisa selesai. Nah, waktunya itu berharga gitu ya. Nah, itu makanya akhirnya, dan kalau semakin besar aplikasi yang kita buat, semakin kompleks dependensinya, semakin banyak hal yang harus diurus, semakin banyak hal yang harus diingat, maka tuh manual itu menjadi sebuah hal yang sangat merepotkan. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya ada satu best practice namanya CI/CD, singkatan namanya dari Continuous Integration, Continuous Delivery, atau Continuous Deployment. Nah, jadi sebuah sistem yang efektif itu, developer bisa melakukan update production itu secara live setiap hari, gitu ya. Jadi kalau teman-teman cari nantinya DevOps segala macam, mungkin dengar DevOps gitu ya, jargon-jargonnya. Sebenarnya intinya adalah cuma satu, yaitu automation. Automation yang dibentuk dalam sebuah CI/CD itu. CI/CD ini sebuah server, nah dia tuh menjalankan job secara otomatis, biasanya di-trigger saat kita submit code, gitu ya, kita push code kita, nah dia akan menjalankan beberapa step yang automation. Nah, CI/CD ini bisa menjadi salah satu tempat untuk software supply chain attack yang terjadi di Webmin. Jadi Webmin ini adalah sebuah aplikasi web, jalan di Linux, mungkin yang pernah mainan sistem admin itu tahu. Jadi dia sebenarnya sebuah interface buat sysadmin. Jadi kalau misalnya dulu kita kalau punya hosting, saya nggak punya akses root atau segala macam, saya nggak dikasih akses CLI gitu, SSH. Nah ini biasanya dieksekusi pakai si Webmin ini. Nah si Webmin ini pakai PHP, dia punya CI/CD. Jadi kalau ada orang yang commit, CI/CD jalan. Dia lakukan unit test, dia lakukan packaging dan segala macam. Nah, yang software yang melakukan itu disebut build server. Nah, build servernya ini dikompromise. Nah, yang dikompromise itu dia lakukan sesuatu, dia rubah file-file yang dibutuhkan saat melakukan proses automation ini, gitu ya. Nah, jadi bisa juga dilakukan attack di sisi situ. Ada juga, nah ini
yang salah satu yang paling terkenal si SolarWinds. Ya, si SolarWinds ini salah satu aplikasi firewall gitu ya, yang dipakai oleh beberapa infrastruktur penting di Amerika gitu. Nah, dia juga walaupun dia sebuah perusahaan security yang dia punya tanggung jawab untuk memprotek data atau melindungi customer-nya gitu ya, dia pun juga tidak mengimplementasikan software supply chain juga gitu ya. Nah, jadi dia kalau teman-teman lihat di sini ya, jadi si supply chain ini si SolarWinds ini compromise binary-nya. Gitu ya. Jadi binary update-nya itu bukan sesuatu yang asli gitu ya. Nah, jadi nanti customer-nya melihat ada notifikasi bahwa ini software SolarWinds-nya harus diupdate. Nah, kan rekomendasinya pasti kalau kamu lihat ada software update, tolong diinstal. Itu kan rekomendasinya dia. Nah, tapi yang diinstal itu adalah bukan binary yang dirilis oleh si SolarWinds, tapi sebuah binary yang sudah diinjek. Jadi si SolarWinds ini kenapa dia bisa diinjek? Karena update servernya itu punya password namanya SolarWinds 123. Gitu ya. Jadi passwordnya sangat mudah gitu ya untuk perusahaan yang bergerak di bidang security gitu. Nah, jadi binary-nya ditemper gitu ya sama orang attackernya dia ganti, dia tambahin satu binary baru gitu ya, yang didetek oleh sebuah sistem update ini, ada versi baru nih. Nah, software update server ini menotifikasi ke semua pengguna SolarWinds untuk ayo update, karena ada versi SolarWinds yang baru, gitu ya. Nah, yang di-download oleh sistem update-nya itu adalah packaging atau binary yang sudah di compromise, gitu ya. Nah, apa aja yang dapat? Nah, dari software SolarWinds yang di-compromise itu, attackernya bisa mengambil 18.000 data customer. Termasuk salah satunya tuh kalau teman-teman lihat ada beberapa perusahaan seperti Microsoft, Intel, ya kan? Terus ada juga kalau nggak salah tuh sampai ke level FBI. Jadi ini software yang sebenarnya dipakai di banyak tempat gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, dia hanya attack cuma dia cuma attack di satu tempat. Ya. Ini hackernya nggak masuk ke Microsoft, ya kan? Hackernya nggak masuk ke FBI, nggak masuk ke Intel, nggak. Dia attack ke SolarWinds. Dia lihat ada, ini SolarWinds banyak dipakai. Nah, terus sama dia taruh sebuah aplikasi yang sudah ditemper. Gitu ya. Nah, terus ada lagi. Ini ada satu NPM package namanya Event Stream. Nah, Event Stream ini kalau teman-teman lihat itu semua open source itu pasti punya dependensi. Nah, dependensinya ini yang di attack, ya. Jadi begitu paket si Node.js ini, si NPM ini, si event stream ini dipakai, misalnya teman-teman bikin aplikasi basisnya Node.js, pakai event stream. Nah, terus event streamnya ini pasti secara rutin dia akan melakukan automation yang dia mengupdate dependensi dia. Nah, salah satu dependensinya dia itu di attack. Jadi bukan event stream yang di-attack, tapi dependensi dari event streamnya. Ya, dia attack-nya di satu komponen yang dipakai di dalam event stream. Nah, masuk ke dalam itunya, ya itu, ini the best. Jadi di komponen event streamnya itu, dia taruh Bitcoin miner. Jadi setiap aplikasi yang menggunakan komponen event stream itu, di dalamnya berjalan Bitcoin miner. Nah, gitu ya. Jadi asoy. Tiba-tiba nanti resource servernya naik. Kenapa? Ya karena di dalam aplikasi yang berjalan itu ada Bitcoin mining. Terus nanti adminnya bilang, kita nggak pernah install Bitcoin mining. Siapa yang install? Nggak ada apa-apa. Ya nggak ada. Emang di situ nggak ada. Nggak ada yang diinstal. Itu dibawa dari dependensi salah satu paket. The best ya. Nah, kayak gitu ya. Ini supply chain attack yang salah satu lagi, nah ini. Kalau ini dia udah agak modern. Nah, jadi dia pakai container image gitu ya. Udah pakai Docker. Nah, cuma pada saat bikin Docker image-nya, nah dia taruh satu informasi sensitif.
informasi tentang cloud storage. Jadi kalau teman-teman pakai GCP kan ada tuh key-nya kalau kita mau, kalau misalnya pakai AWS atau pakai Google Cloud, kalau kita mau upload file ke S3 atau Google Cloud Storage itu pasti harus kasih token. Nah tokennya ini ketahuan, ya kan? Tokennya ketahuan, kedetek, ya, diambil tokennya. Nah, asik ya. Nah, jadi sama dia, karena dia tahu, oh ini ada tokennya, dia ambil code itu untuk inject. Tokennya itu dipakai sama dia untuk inject sesuatu ke Google Cloud Storage-nya. Nah, nanti saat kontainernya itu diambil, software-nya masuk. Asik ya. CodeCoffee ini kalau nggak salah sebuah platform yang dia nge-scan code coverage dari satu project. Tahu code coverage nggak? Code coverage itu sebuah measurement. Jadi kayak misalnya gini, kalau teman-teman bikin sebuah aplikasi, pas itu antara ditanya, ada salah satu KPI-nya, oke ini software kita sudah punya coverage yang testing yang bagus. Jadi kalau udah tahu unit testing, functional testing, udah belum? Ada yang ngangguk, ada yang enggak? Jadi kan sebuah di testing nggak aplikasi, jadi ngoding kan harus di testing. Kita kan harus bikin tes, ya kan? Jadi kalau kita bikin aplikasi pasti untuk setiap fungsi ada testingnya. Nah, itu tuh ada sebuah metrik yang mengukur berapa persenkah dari fungsi yang kita buat itu sudah tercover, udah ada testingnya. Nah itu namanya code coverage, gitu ya. Kalau ada code coverage-nya semakin bagus gitu ya. Tapi kalau code coverage-nya sampai 100% pun itu sebenarnya sebuah tipu daya. Karena kadang-kadang kalau sebagai programmer, jadi nanti gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti jadi arsitek, jadi apa gitu ya, jadi bos lah gitu. Itu jangan suka yang harus ditanamkan adalah kesempurnaan itu hanya milik Allah. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, Pak itu kalau unit testing berapa persen? 100 gitu. Harus 100 gitu. Nah itu nanti saat ada standar yang kesempurnaan itu tendensi manusia itu adalah menipu. Gitu. Jadi akan ngakalin gitu. Gimana caranya supaya unit testingnya 100? Ya gitu ya. Saya udah pernah ditipu soalnya. Contohnya nih diakalin sama anak buah saya. Ya, jadi itu kita tidak punya sebuah informasi yang nyata gitu bos, sebenarnya gimana sih fungsionalitas dari aplikasi kita ya karena standarnya terlalu tinggi gitu. Oke. Nah ini juga ini compromise package repo-nya ini di sini ya di distribusinya. Nah jadi dia web server yang menghandle untuk downloadnya, server downloadnya itu diambil sama orang lain. Gitu ya. Nah, jadi orang mendownload aplikasi yang sudah dibajak, udah dihack. Gitu ya teman-teman. Ini juga Browserify sama juga. Ya. Nah ini juga the best. Ada package namanya Browserify. Browserify ini sebenarnya itu kayak aplikasi package JavaScript yang kalau nggak salah tuh dia mensimulasikan interaksi dengan browser. Jadi nanti kalau teman-teman tuh punya aplikasi buat testing gitu ya, kita mau ngetes automation, misalnya teman-teman punya aplikasi web. Aplikasi web itu kan dites pakai web browser ya kan? Diklik, klik gitu. Nah sekarang mesin gimana bisa mensimulasikan itu? Mesin kan nggak punya mata. Nah itu ada tools-tools untuk mensimulasikan seperti web browser. Jadi dia ada si Browserify ini salah satunya, kalau nggak salah, seingat saya. Nah, nama package-nya kan Browserify. Nah tiba-tiba ada orang ngeklon package Browserify itu, terus dia bikin lagi satu package namanya Web Browserify. Nah, ya kan? Nah, kalau itu udah ngandelin Google Search tuh. Jadi kalau kita nyari Browserify, nah itu bisa keluar dia. Ya. Terus pasti ada yang ketipu. Dia akan masukin si Browserify ini jadi dependensi dari aplikasi dia. Nah, begitu Browserify web Browserify ini di download gitu ya, terus dijalanin. Dia hapus /etc.
gitu ya. Jadi asoy langsung ke hapus dan dia kirim informasinya. The best ini, ya. Dia tag-nya di package repositorinya, gitu, ya. Nah seperti itu. Ada lagi yang kayak gini nggak? Ada. Itu ada namanya, saya pernah cerita apa namanya, plot. Ada salah satu library yang dipakai di JavaScript buat ngegambar data, ya kan? Nah itu dibikin sama satu orang. Nah itu program aplikasinya, saya lupa namanya plot apa gitu. Nah, orang demen gitu, bisa animasi data, bisa dianimasi segala macam. Jadi banyak yang pakai di aplikasi webnya. Nah, satu orang ini totonya di approach sama salah satu perusahaan Cina. Nah, dia bilang, lu mau nggak jual tuh aplikasi package-nya ini? Dia kalau nggak salah beli sekitar $100.000. Orang ini akhirnya, ya oke lah kayaknya ini cuma aplikasi plotting doang gitu ya. Dia jual. Nah, begitu dia jual, itu dia minta akses ownership ke GitHub repository, login sama username ke npm repo-nya untuk package tersebut. Plotly kalau nggak salah namanya. Lupa. Nah, terus yang terjadi adalah sehari setelah dibeli, GitHub repositorinya itu ditutup sama orangnya, sama owner barunya. Dibikin read, nggak bisa akses. Hanya read only gitu ya. Kita nggak bisa contribute code ke sana. Nah, terus kemudian tiba-tiba ada update baru terhadap package tersebut. Minor, jadi kayak misalnya 121 jadi 123. Nah kalau biasanya package minor gitu, version minor yang naik itu, kita tuh punya tendensi untuk, udah update aja. Gitu ya, jadi orang ngelihat kalau misalnya kita punya CI/CD yang otomatis gitu ya, yang berjalan tanpa verifikasi itu, dia akan langsung pull data dependensi software secara otomatis gitu ya. Oh dia lihat ada versi baru, dia update. Nah, yang terjadi di package baru ini adalah package-nya itu diubah sama orang yang ownernya itu, mengarahkan dia nambahin sebuah potongan code yang mengirimkan data. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin sebuah aplikasi web dengan menggunakan library itu, saat kita render datanya itu dikirim ke server mereka. Gitu ya. Jadi itu library itu banyak dipakai buat sistem reporting. Jadi kayak misalkan kalau lagi posting, lagi present ke CEO, oh ini data konfidensial kita, keuntungan kita segini gitu ya. Di render, gambarnya bagus ya, tapi di backgroundnya sebenarnya itu data itu dikirimkan sama library itu ke sistemnya itu. Nah itu jadi sebenarnya seperti ini juga. Jadi distribusinya dikompromise. Gitu ya. Jadi software supply chain ini sebuah attack yang sangat masif gitu ya. Jadi saking masifnya di Amerika itu udah keluar undang-undang yang menyatakan bahwa infrastruktur software itu adalah strategic national infrastructure. Jadi nanti dia punya skema keamanan seperti kalau kita kayak masuk ke gedung FBI gitu. Ya, jadi ada beberapa software company itu juga wajib untuk menyediakan untuk menuruti sebuah standar gitu. Kalau misalkan softwarenya mau dipakai di level federal government Amerika, dia itu harus menyediakan memenuhi standar yang sudah ditentukan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ngeliat kayak begini sebenarnya teman-teman attack terhadap software itu bukan hanya di code doang gitu ya. Nah, solusinya apa? Nah, ini ada salah satu solusinya sebenarnya yang open source namanya Sigstore. Ya. Jadi Sigstore ini sebuah kumpulan dari beberapa tools yang digunakan untuk menjamin proses software yang kita buat itu bisa diverifikasi, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau software supply chain security itu teman-teman bukan menghalangi, ya dia tuh nggak menghalangi, ngeblok gitu, ya. Dengan cara, bukan hanya menghalangi, ya, dia tuh menyediakan sebuah mekanisme untuk melakukan verifikasi. Jadi nanti kalau misalkan kita punya sebuah software yang sudah
punya software yang kita sudah punya software supply chain gitu ya. Software yang dihasilkan itu bisa diaudit. Gitu ya. Jadi kita bisa bukan hanya laporan keuangan gitu ya, tapi kita bisa mengaudit sebuah software. Nah, C6 Store ini dia signing, verifying dan protecting. Gitu ya. Salah satunya Red Hat terlibat di situ. Kenapa Red Hat terlibat? Karena Red Hat punya software untuk enterprise. Government itu juga enterprise. Jadi kita harus punya software yang bisa lolos standar federal government. Nah, ini standarnya C6 Store. Nah, C6 Store itu punya 3 hal, ya. Jadi dia bisa signing, dia bisa verifying, dan dia bisa monitoring. Gitu ya. Nah, dia letaknya di mana sih? Nah, jadi nanti C6 Store itu punya 3 komponen. Dia punya yang namanya full SEO, dia punya yang namanya record, dan dia punya cosign. Kalau tadi teman-teman lihat yang workflow Git atau segala macam itu ya, nah ini jadi seperti ini. Jadi kalau saya mau submit code, saya mau push ke Git repository, saya harus tanda tangan code yang saya submit itu dengan tanda tangan digital saya. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah oke, terus jalan CI/CD-nya, semua artefak yang dibikin di CI/CD itu di signature, ada signature-nya. Oke. Nah, terus untuk setiap data yang di signature-nya itu bisa diverifikasi bahwa benar nggak? Memang ini dependensinya seperti ini, orangnya yang ini gitu ya, dibikin oleh ini. Nah, itu ada si record ini, seperti itu. Ya. Nah, jadi kayak apa sih? Ini ada videonya, mudah-mudahan ke play. Nah, jadi kelihatan nggak sampai belakang? Bu Resti lihat tulisan. Ya. Nah, jadi ini saya punya sebuah container image, namanya Ansible Executor. Ya, ini dia nggak design tadinya. Nah, terus kita generate sebuah key gitu. Ya, kita masukin password segala macam. Nah, ini ada key-nya. Ini si cosign.key dan cosign.key ini. Nah, kita tuh melakukan, kita tandain. Gitu ya. Nih, tolong ditandain kalau ini adalah saya yang rilis. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti di situ kalau kita reload, nah ini di setiap submitannya itu ya, ada filenya, terus ada tanda tangan digitalnya. Nah, oke. Tanda tangan digitalnya itu bisa kita verify. Benar nggak nih kalau yang submit ini si Mamat gitu. Pakai public key yang dikasih, yang saya sediakan. Oh ya benar, dia download, dia verify, oh benar nih, memang si Rahmat yang mempublish paket ini. Itu ya teman-teman, nah jadi kayak gitu. Jadi itu sebuah sistem kriptografi gitu ya. Udah belajar kriptografi belum? Belum. Yang geleng ibu dosennya. Jadi ini sebuah sistem yang disebut namanya PKI, ya, Public Key Infrastructure. Langsung Partai Komunis. Ya, ini dia menggunakan PKI ya, Public Key Infrastructure. Jadi kita punya private key untuk signing, kita kasih. Jadi kalau di public infrastructure itu kita bisa memungkinkan kita untuk mentransfer data dan memverifikasi bahwa tanpa harus kita sharing passwordnya. Jadi kalau tadi teman-teman lihat, dia generate key, dia akan mengenerate 2 hal ya, private key dan public key. Nah, kita kalau mau sign, kita menggunakan private key kita, public key kita share ke orang-orang. Oke? Nanti orang lain bisa ambil file yang kita sudah tanda tangan, dia bisa memverifikasi bahwa memang kita yang tanda tangan menggunakan public key kita itu.
Ya, itu sebuah sistem yang berjalan di internet sekarang gitu ya. Kalau teman-teman tahu namanya GPG, PGP Pretty Good Privacy. Nah, itu juga seperti itu. Ya, ini jadi dia menggunakan sebuah infrastruktur ini untuk melakukan signature terhadap image yang kita pakai. Nah, ini ada juga kalau kita mau defend. Nah, salah ketik. Dia kan menggunakan si cosine ini gitu ya. Nah, saat kita mau signing, dia akan paksa kita untuk login dulu. Gitu. Oh, memang ini si Rahmat. Jadi nanti dia bisa terintegrasi juga dengan GitHub, GitLab, gitu ya, Google atau segala macam. Gitu. Nah, jadi kita nggak perlu punya sebuah infrastruktur public key sendiri yang kalau kita pengen implementasi si cosine ini, si Sigstore ini. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini ntar kita teman-teman lihat ada beberapa lagi yang sebenarnya contohnya gimana caranya, kenapa dengan menggunakan sebuah signature verification itu kita bisa menghalangi gitu ya kejadian attack. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini ya, kalau teman-teman pasti akan punya sebuah infrastruktur di enterprise kalau software engineer. Jadi kita punya artifact repository, ya kan? Sorry. Saya lupa. Nah ya, jadi ada artifact repositorinya, kita punya CI/CD server. Nggak ada, Ibu. Bohong aja, Ibu. Udah, nggak usah. Jadi ada CI/CD server, dia jalanin pipeline, nanti ini kalau CI/CD-nya sudah besar, dia punya sign slave gitu ya, build sama sign slave. Terus nanti kalau jadi ditaruh ke CDN. Ya. Nah, nanti kita sebagai pengguna mengambil ini ya. Jadi ini sebenarnya supply chain yang secara umum. Gitu ya. Nah, punya apa? Ada beberapa contoh attack-nya. Yang pertama, Content Delivery Network-nya, CDN yang detect. Jadi, ini benar, ininya di sign, tapi pas di sini di attack. Ya. Jadi contohnya kayak begini, ini kita punya, nah ini Jenkins salah satu CI/CD server yang paling populer gitu ya. Nah, kita punya satu aplikasi namanya Company App, dia punya pipeline. Nah ini nanti kalau teman-teman punya CI/CD ini seperti ini teman-teman, automationnya. Saya commit, saya push ke Git, trigger ini. Belum kebayang ya? Ini nanti kayak gini nih kerjaan. Kerjanya cuma nge-refresh browser aja, kapan Jenkins server saya selesai. Nah ya. Nah, jadi di sini kalau ini cukup sophisticated. Jadi ini pertama nih ya, servernya itu check out GitLab-nya, diambil latest versionnya, ya, commit terakhir, dia set up build environment. Ada kalau misalnya mau compile Java, ada Java yang segala macam, divalidate. Ini ada security gate. Ini udah ada security gate ya teman-teman. Jadi dia cek itu apakah ada passwordnya atau segala macam, dia coba compile, ya, dia coba jalanin tes automation test. Nah, terus dia ada kalau di sini dia bikin sebuah aplikasi Linux, paketnya RPM. Jadi dia build RPM, desain, sama dia RPM-nya ditaruh lagi di GitHub, terus nanti synchronize. Ya, jadi ini kurang lebih kayak begini nih nanti. Kalau teman-teman kerja di software engineering akan menemukan beberapa hal seperti ini, bentuknya gitu ya. Di sini kita bisa lihat siapa aja yang commit segala macam gitu ya. Berapa lama sih untuk ini.
Nanti kalau misalkan teman-teman jadi DevOps Engineer, kerjanya ngoprek ini. Salah satunya, ya. Kerjanya sih banyak, salah satunya ini. Ya, misalnya kayak gini, ini kenapa nih kok security gate-nya 470 millisecond? Bisa nggak diturunin 200? Ini kan millisecond ya teman-teman, kayaknya pelan, kayaknya cepet. Tapi kalau dikasih, kalau teman-teman punya company isinya 1000 orang developer, ya tobat juga nungguinnya, kayak gitu ya. Nah, jadi kita jalan lagi. Nah, dia jalan nggak sih? Nah, ini jalan, build-nya, step by step-nya. Nah, terus jadi nih, ya, udah selesai. Ada company RPM ini, dia punya RPM repo, ya kan? Nah, jadi dia langsung compile, terus dia punya ada semacam key gitu ya. Nah, sampai mana dia nih, baru setup build environment, lama. Ini teman-teman kebayang nggak yang saya ngomongin? Di sini ada yang pakai Linux nggak? Pakai Windows semua ya? Dah, sulit. Sulit ngomong ya. Ya udah deh, saya bingung juga. Jadi, nah ini jadi nih udah ada ya. Ini ada GPG, dia ketahuan, oh ini saya punya aplikasi dengan repo ini, dia punya key seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita punya satu, saya berusaha mencari persamaan ya, kalau di Windows sulit sekali ya. Ngoding Android nggak? Android kan kalau ngoding ada sertifikatnya. Yang ngoding tahu nggak nih? Nah ini contohnya dia udah di sync ya ke reponya itu, udah oke. Nah nanti yang terjadi adalah ini repo server, dia udah oke. Nah, terus si orang-orang adminnya, dia mencoba melakukan update gitu ya terhadap company app ini. Nah nanti dia bilang, oh ini ada yang update nih. Ini ada slash user bin app. Nah dia mencoba menjalankan, company app-nya lagi running, oke. Nah, kita tunggu, nanti ada attack-nya ke dalam company attack. Susah ya saya ini ya. Nah, kalau pakai Android, kan bisa gini ya, ada install from unknown source. Kalau teman-teman pengen nyari Spotify gratis. Ya kan ada Spotify Premium, tapi download APK langsung gitu ya. Ya kan? Ya ngaku aja, nggak usah kayak kokopa demi Allah saya enggak gitu, enggak, biasa aja. Nah itu APK-nya dikompromis, kenapa dibolehin? Kenapa disebut ada untrusted source? Karena signature dari source-nya itu nggak bisa dipercaya. Jadi kalau kita tuh rilis satu aplikasi ke Play Store, ke iOS, ke App Store, company kita itu harus punya namanya certificate. Semua aplikasi yang kita harus generate sertifikat, kita kasih ke Google, kita kasih ke Apple, oke ini sebuah sertifikat yang menandakan bahwa itu saya, gitu ya. Nah, oke ini dulu. Nah ini dia melakukan sebuah attack gitu ya, dia bikin sebuah repository bohongan. Nah, dia akan mencoba menginstal. Dia refresh, ya kan? Ini pakai dia apt-get gitu, package manager. Nah dia bilang, oh ya ada nih, ada aplikasi baru. Duh kaget. Nah aplikasi baru, versi baru. Nah tapi karena dia tidak desain, ya diblok. Jadi nggak bisa di-upgrade. Nah jadi itu salah satu yang sebuah protection dari kalau kita menggunakan digital signature. Gitu ya, karena signature-nya dia none.
Jadi nggak bisa diverifikasi, ini sebenarnya siapa yang rilis. Nah, ya kalau kita pakai Play Store, App Store itu juga kita harus melakukan signing. Oke, ini aplikasi saya versi sekian, jadi nanti tuh di laptop developernya tuh pasti ada. Itu pun kalau dikasih ke laptop developer itu sebenarnya salah. Karena yang aturan yang boleh nge-sign itu build servernya. Jadi build servernya signing, oke ini build server ini, desain, benar emang dari company ini, baru dipublish ke Play Store. Nah makanya nanti kalau kita bisa, kita refresh Play Store kita, dia akan baru dapat bilang, oh ini ada versi baru. Dan kan kadang-kadang tuh ada verified by Google gitu ya, protected by Play Store. Nah itu yang sebenarnya salah satu yang dilakukan adalah memverifikasi apakah sebenarnya ini sudah dicek signature-nya atau tidak. Nah gitu. Ada lagi nggak attack-nya? Nah ini yang di-attack malah di sisi developer dari di CI/CD servernya. Gitu ya. Nah ini yang banyak bisa terjadi. Nah ini di pipeline-nya yang di-attack sebenarnya si Jenkins ini. Gitu ya. Jadi kalau di sini ini ada user namanya vendor admin gitu ya. Nah, vendor admin ini tiba-tiba loginnya kerebut gitu ya. Kita bisa login ke dalam build Jenkins ini. Gitu ya. Nah, kita taruh satu aplikasi namanya evil.c. Gitu. Ya kan? Nah, jadi di Git repo-nya terkompromis, ada orang bisa masuk commit ke sebuah file tanpa kita tahu. Nah, apa yang dilakukan di situ adalah dia nge-build gitu ya. Mana nih? Nah, di sini di compile source-nya ini dia juga compile evil.c ini dimasukin ke dalam situ. Gitu ya. Jadi terlihat sebenarnya pipeline-nya oke, nggak ada attack untuk sekali gitu ya. Nah, Jenkins itu menggunakan satu file namanya si Jenkins pipeline ini untuk melakukan eksekusi, gitu ya. Nah, jadi dia mengeksekusi pipeline yang tadi, gitu ya, yang si evil.c ini. Nanti kita punya sebuah versi yang baru, gitu ya, yang menjalankan sebuah pipeline yang berbeda. Gitu. Jadi Jenkins-nya di-attack. Gitu. Dia nggak attack keseluruhan aplikasinya gitu ya, hanya dia attack dari sisi build pipeline-nya. Gitu ya. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, aplikasinya desain nggak? Desain. Bisa diverifikasi nggak? Bisa. Ya. Jadi semuanya terlihat valid. Nah, kalau kayak begitu seperti apa? Nah itu kan script tab-nya yang dieksekusi bukan Jenkins, dia eksekusi build-nya sekarang. Begitu dia build, berjalan semua, yang di build adalah aplikasi dengan source code-nya si evil.c tadi. Gitu ya, jadi kalau kita tunggu ini, dia menjalankan ini gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman lihat tuh, titik yang harus diamankan tuh bukan hanya aplikasinya aja gitu ya. Source code repositorinya iya, Git repositorinya, artifak repositorinya, build servernya iya, gitu ya. Jadi masalah software supply chain, security software itu memang tidak hanya berhenti di level coding aja teman-teman. Ya, dia jauh sampai ke ujung gitu ya. Nah ini kalau dilihat oke kan, semuanya beres, ada signature-nya, ada segala macam valid, ya kan? Dia punya signature ini valid, sesuai dengan data yang kita punya, bisa diverifikasi. Nah tapi dia melakukan ini, dia ambil password ke control server, tapi dia segmentation fault. Dia gagal dieksekusi. Kenapa? Karena ada satu layer lagi yang memverifikasi hak aksesnya kalau di Linux. Namanya si SE Linux, Security Enforce Linux. Ini ada komennya namanya get enforce. Jadi enforcing. Jadi nanti
dalam sebuah secure software itu bukan hanya aplikasinya yang diperiksa, tapi siapa yang boleh menjalankan itu juga harus diperiksa. Menjalankan apa, aksesnya kemana, itu juga akan diperiksa. Ini si SE Linux ini salah satu layer security yang jalan di atas kernel Linux, salah satu software yang paling menyebalkan yang ada di dalam sistem Linux gitu. Karena kalau kita mau ngapa-ngapain, walaupun kita udah jadi root, begitu SE Linux ini jalan, diblok sama dia. Gitu, saya mau hapus sesuatu gitu. Dia bilang, oh ini aplikasi tidak boleh begini, dia akan delete. Nah, jadi contohnya ini kalau dia bisa dibatalkan, ya, di disable. Nah, yang terjadi kalau dia di disable adalah ini. Begitu app-nya di-upgrade, sudah sukses, dia berhasil dijalankan, lalu dia mengupload isi passwordnya. Nah, gitu ya. Jadi bridge-nya juga sukses itu tadi. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu si SE Linux itu. Nah, jadi kalau di sini si SE Linux ini sebuah tools yang berjalan yang menambahkan extra layer pengamanan gitu ya. Jadi kalau di sini gini, ini teman-teman punya file namanya etc shadow. Kalau teman-teman jalanin Linux ini salah satu file yang kaget. Yang paling penting, dia ini isinya pasangan username sama hash dari password. Nah, kalau kita jadi admin, kita bisa on yang tadinya dimiliki dari root, ya, pindah ke jadi salah satu user. Nah, gitu. Tapi kalau ada SE Linux gitu, dia bisa dilihat kalau, sebagai sebuah user, saya tidak boleh mengakses si etc shadow ini. Kayak gitu ya. Jadi, akan ada policy yang berjalan secara universal di sistem itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini salah satu sebuah pengamanan yang bisa berjalan gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak? Atau nggak kebayang? Nah, ini ngomongin teori dikit deh. Jadi ada namanya nih salsa. Ya. Singkatannya saya lupa nih, pokoknya tentang software supply chain. Ini websitenya namanya salsa.dev. Ya, jadi si salsa ini ada sebuah standar teman-teman. Jadi ada open source konsorsium, namanya OpenSSF. Ini adalah sebuah konsorsium yang memegang semua standar security. Jadi kalau ada standar security, ada versi open source-nya, ini semua disubmit ke dia gitu ya. Nah, dia ini melakukan sebuah standarisasi terhadap tools gitu ya, terhadap tools yang ada di terkait dengan security. Nah, si salsa ini adalah sebuah leveling gitu ya, yang awalnya itu dibikin sama Google, terus sama Google di open gitu. Jadi sebuah organisasi itu punya 4 level. Jadi ini akan menjadi acuan buat sebuah tools gitu ya, untuk menganalisa gitu. Oh, ini sebenarnya software saya yang saya develop atau organisasi saya itu udah sampai level mana ya, gitu ya. Nah, jadi kalau level 0 itu kita nggak punya secure supply chain, gitu ya. Jadi ini organisasi yang masih cowboy gitu. Jadi kalau misalkan siapa yang boleh deploy ke production, siapa aja. Gitu ya, softwarenya siapa yang boleh akses, siapa aja gitu ya. Git repo-nya usernya siapa, ya siapa aja gitu ya. Git servernya bisa diakses nggak? Bisa, gitu ya. Ya mungkin misal skalanya masih startup gitu ya, atau misalnya tradisional gitu, yang misalkan kebanyakan divisi IT-nya itu masih berupa IT support, jadi belum beralih ke IT core.
Jadi nanti teman-teman kalau udah kerja akan mendapati beberapa kenyataan yang pahit gitu. Bahwa lulusan IT yang keren ini sebenarnya kadang-kadang masuk ke organisasi bukan menjadi divisi yang paling penting di organisasi tersebut gitu. Jadi walaupun misalnya lulusan ini programming tapi nanti tanya gini, Mbak bisa benerin printer saya nggak gitu. Ya. Atau gini, kenapa wifi saya putus-putus terus gitu ya. Nah itu terjadi yang ada, itu ada beberapa yang begitu. Nah jadi yang terjadi di organisasi seperti ini adalah kalau misalkan divisi IT-nya butuh budget, dia akan menjadi prioritas yang paling rendah. Nah jadinya ini kan butuh duit, ya. Kita butuh uang untuk melakukan investment supaya aplikasi kita, infrastruktur aplikasi kita tuh berjalan dengan baik gitu kan. Nah, kalau bukan IT, bukan sebagai sebuah core functionality, itu akan menjadi organisasi yang lebih rendah gitu. Nah, prioritasnya. Nah, jadi biasanya ini akan ada di level 0 ini. Jadi mungkin misalkan Git repo-nya tuh cuma satu user gitu ya, nggak punya loginnya satu orang semua gitu ya, satu manual gitu ya. Atau bahkan saya pernah ketemu dia nggak punya Git repo. Jadi ada satu orang yang sudah cukup lama di situ. Kalau kita mau nanya, mau ambil source code, ngopi flash disk dari dia. Gitu. Ada kejadian dulu saya punya teman. Jadi kalau dia punya rilisnya per tanggal gitu, hari ini gitu kan, hari ini. Jadi ntar kalau kita bagi dong Min, bentar nih. Kemarin tanggal berapa? Oh sekarang tanggal 23 yang gua ini ya. Ini ada nih gitu. Padahal kita udah punya Git repo gitu. Tapi dia nggak mau karena dia malas gitu ya. Nah akhirnya dia mau submit ke Git repo karena dia DBD. Karena dia DBD, diteleponin sama bos saya gitu. Man kita mau ngoding nggak ada lu gitu. Gue lagi sakit, gue diinpus. Ya udah kalau gitu nih, gue utus ya. Dia utus salah satu teman saya. Kita nengokin nih ya. Tapi bawa laptop. Lo bawa laptop lo kan? Iya ada laptop gue. Ya udah oke, gue samperin. Kita laptop. Sini ditaruh. Nah, itu ada yang kayak gitu ya. Jadi Git reposinya nggak ada gitu ya. Jadi ini none nggak ada. Nah, dia bisa ke level 1. Nah, jadi fokusnya pertama-tama dokumentasi. Gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan kayak begitu karena one man show atau timnya tidak teratur, tidak ada standarisasi, tidak punya dokumentasi. Ya, jadi biasanya kayak misalkan, ini saya mau bikin aplikasi ini, kalau di build kayak gimana ya? Tanya Mas Rahmat. Nah, yang tahu Bu Herika. Gitu ya. Nah itu nanti teman-teman akan ngalamin kayak gitu, ada orang yang cukup senior gitu, udah lama gitu. Ini kenapa bikin kayak gini ya? Oh itu si bapak itu yang tahu. Nah jadi itu ada satu, kalau kita sebutnya namanya bus factor. Jadi knowledge-nya hanya di otak dia gitu. Nah itu dia adalah bus factor. Teman-teman tahu bus factor? Bus factor. Jadi kalau di software engineering itu ada namanya bus factor. Itu adalah jumlah, ya, jadi bus factor itu adalah jumlah orang yang kalau dia ditabrak bus, nggak jalan semuanya. Ya, jadi itu orang yang tahu semuanya, dia tahu password, dia tahu knowledge produk, gitu ya, dia tahu kalau misalnya bug fixnya kayak apa, dia tahu semua. Nah kalau dia ditabrak bus, kalau ada bug, ya, nggak ada yang bisa jawab. Nah, jadi kalau nanti teman-teman jadi team leader, teman-teman datang jadi engineering manager, tugas teman-teman pertama adalah menghilangkan bus factor itu. Dengan apa? Tuh, dokumentasi. Tulis, panggil orangnya, tulis. Tulis siapa yang lo tahu. Jadikan dokumentasi itu sebuah tanggung jawab. Gitu ya. Kalau teman-teman demen baca novel, ada novel IT tentang DevOps. Kalau misalnya saya pengen belajar DevOps Pak, tapi saya nggak mau baca buku yang terlalu teknik. Atau bukunya namanya The Phoenix Project. Ya, itu buku novel, tapi teman-teman belajar tuh tentang DevOps. Ya. Nah itu semua itu buku yang mewakili semua kondisi sebagian besar organisasi. Jadi nanti teman-teman tuh kalau datang udah baca nih, ini kayak ini nih, langsung flashback. Oh ini sih ini. Nanti ada tokoh-tokohnya, ya, menyimbolkan. Ada role-role yang tadi teman-teman bisa bilang, oh ini dia si ini nih kalau di buku itu. Nah, jadi itu ada. Itu Phoenix Project itu menarik. Nah, jadi dokumentasi. Dulu di Phoenix Project itu juga begitu. Yang pertama kali dibenerin adalah dokumentasinya mesti benar.
gitu ya. Jadi kalau dokumentasi udah benar, ada aturan, baru bisa automation, baru bisa jadi level 1. Nah, jadi apa? Kalau ada orang baru datang, saya mau tahu dong gimana aplikasi ini dibaca, dibikin gitu. Dia cuma tinggal masuk ke Git repo, dia lihat, oh kayak begini, dia clone, terus dia harus install ini, komennya apa, seperti ini, gimana cara jalanin, ekspektasinya seperti apa, itu semua ada. Nah, terus dia bisa naik ke level 2. Nah, level 2 ini kita sudah punya CI/CD. Ada satu sistem yang nge-build aplikasinya secara manual, otomatis. Gitu ya. Kalau yang biasa kali mungkin kayak misalkan kalau udah startup, ya Android mau rilis, bentar ini laptop gue lagi dipakai. Nah, gitu ya. Karena biasanya tuh developer certificate itu nggak dikasih ke banyak orang. Tunggu, si masnya lagi sholat, dia lagi sakit, dia lagi makan. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa rilis, nah, gitu. Nah, jadi nanti kita punya sebuah build platform. Nah, fokusnya ini adalah kalau di sini gimana nanti setelah build-nya selesai, melindungi hasil build-nya seperti apa. Dan yang terakhir sebenarnya build platformnya tuh di harden, di secure gitu ya. Nah, tuh. Ya. Nah, jadi di Indonesia ada nggak yang udah level 3? Kayaknya level 1 aja jarang. Kalau teman-teman ini software supply chain ini apa sih ininya? Teman-teman cari yang namanya DevSecOps. Jadi DevOps terus di tengahnya ada lagi namanya security. Ya. Yang udah di level 3 nih siapa? Google, udah. Facebook, gitu ya. Red Hat, sombong ya gitu. Bisa. Belagu. Ya kita udah. Jadi kalau gimana sih caranya supaya, oh ini nanti. Ada satu lagi namanya standar-standarnya apa sih? Ya, dari proses-proses tersebut sebenarnya. Nah itu ada beberapa yang harus dipunyai gitu ya. Ada tools, ada artifaknya ya. Kalau toolsnya pertama-tama sebenarnya CI/CD. Terus teman-teman punya repository. Nah terus nanti kalau dari proses verifikasi atau segala macam itu ini hasilkan ini namanya SBOM. Jadi si salsa itu ada salah satu artifaknya namanya SBOM. Jadi itu SBOM itu seperti kalau kita beli makanan itu ada komposisi kan. Nah itu nanti kayak gitu. Jadi nanti semua software itu saat dia dirilis ada namanya si SBOM ini. Nah si SBOM ini kita bilang oke, aplikasi saya dibikin pakai misalkan kita pakai Java gitu. Java versi berapa, frameworknya apa, ya versinya berapa, diambil dari mana. Nah itu semua bisa dirilis gitu ya. Nanti itu bisa digunakan tools ini, SBOM ini sebuah file gitu ya, nanti bisa diverifikasi. Jadi nanti bisa ketahuan, oh kalau aplikasi ini bisa terdetek kalau dia ditemper karena nanti SBOM-nya nggak sesuai. Oh dia kok ngomong pakai Java 17, kok ini dia tiba-tiba Java 8, oh berarti ini bukan yang sama. Oh dia kok pakai Spring versi sekian, ini versi sekian, jadi bisa dibalikin. Gitu ya. Jadi nanti audit software tuh sampai seperti itu. Nah kayak gitu. Yang missing sekarang SBOM itu belum ada standar formatnya. Gitu ya. Nah, open source project kayaknya kebanyakan belum punya. Sampai salsa level 3. Kenapa? Karena biasanya maintainer software open source itu sendirian. Gitu ya. Nah, trusted repositories juga masih belum banyak. Gitu ya. Nah, jadi ada yang bilang security itu sebenarnya bukan produk, tapi sebuah proses gitu ya. Jadi memang perjalanannya panjang. Jadi kalau teman-teman mau terjun ke dunia security, itu kayak siapa di TikToker Mr. Bird ya. Kan ada tuh, kalau saya ketawain aja sih. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah sekarang apa aja sih yang bisa di take away-nya gitu ya. Sekarang software supply chain itu sudah mulai menjadi sesuatu hal yang menjadi perhatian gitu ya. Sudah mulai banyak attack-nya.
dan attack-nya sebenarnya seperti perang. Ya, jadi di beberapa negara ini sudah menjadi sebuah dibilang ancaman nasional, gitu ya. Jadi ada beberapa, kalau di Amerika itu beberapa perkantorannya dia khusus untuk kayak ada teman-teman kemarin pas lagi kita bahas si software security ini pernah saya sebut namanya NIST, National Institute of Software Standard gitu, standar teknologi gitu. Itu kan ada kantornya. Nah itu sama Amerika dia dijadikan sebuah national defense. Jadi dia punya security level seperti kalau kita masuk ke FBI. Jadi nggak boleh orang sembarang masuk akses dokumen-dokumen dari NIST gitu ya. Nah kenapa? Karena standar-standar seperti itu bisa efek ke banyak orang. Gitu ya. Kalau standarnya itu ditemper, kalau ada rilis baru standar, industri akan ngikut kan. Oh kita nih mengikuti standar baru dari NIST gitu ya. Nah, kalau standar yang direkomendasikannya salah, nah itu adalah salah satu pangkal dari supply chain. Nah kayak begitu ya. Jadi attack-nya tuh bahkan sudah dianggap seperti Perang Dunia Ketiga. Ya mereka itu sudah cukup, karena kalau misalkan kayak Amerika gitu, mereka sudah mengalami beberapa attack gitu dari Cina. Bahwa misalkan kayak data-data, kalau teman-teman tahu Huawei kan dia di embargo dia sama Google. Bukan sama Google ya, dia di embargo sama Amerika. Makanya kalau HP-nya Huawei nggak ada Google Play Store. Ya kan? Karena Google sebagai entitas yang beroperasi di bawah wilayah federal Amerika, harus mengikuti hukum federal trade-nya dia. Bahwa dia tidak boleh trade dengan Huawei dari itu. Nah, apa yang dilakukan sama Huawei? Huawei itu menjual, kalau di sini main network kan ya, ada yang main network gitu, dia ngejual switch yang level enterprise untuk telco dan enterprise itu dengan harga bisa sampai 70-80% lebih murah dibandingkan dengan Ericsson dan Nokia. Yang terjadi adalah orang menganggap ini sebuah penghematan ya kan. Jadi saat ada refresh hardware semua berpindah dari Nokia atau Ericsson pindah ke Huawei. Nah yang dia nggak tahu di bawah harga murah itu ada backdoor yang ditaruh sama Huawei. Karena Huawei adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di bawah China, nah, dia harus mengikuti protokol spionase dari China. Ya, jadi semua perangkat network Huawei itu terdeteksi mengambil data. Dia mentransmisikan data ke server China secara real time. Nah, beberapa institusi government seperti yang kena juga, yang nggak main-main, CIA kena, katanya FBI kena. Jadi data-data spionasenya Amerika tuh beberapa banyak juga bisa diambil. Nah itu, jadi yang di-attack bukan aplikasi tapi di infrastruktur. Nah itu salah satu sebuah supply chain attack gitu ya. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan atau bingung ya? Saya wajar sih, saya sudah berharap, sudah tahu ekspektasi gitu. Maksudnya karena ini memang kalau teman-teman nggak kebayang itu wajar gitu, karena ini sebuah implementasi yang kompleks gitu ya. Bahkan yang industri Indonesia pun belum banyak yang bisa melakukan ini gitu. Jadi jangan kecil hati kalau tidak mengerti. Tapi ini nanti kalau ditanya gitu, oh tahu ini nggak? Oh tahu gitu ya. Jadi kayak itu biar kalau di interview bisa jadi nilai plus gitu. Ya, gitu seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ya. Iya. Hah? Apa tuh? Kalau mau tanya silakan. Ya. Itu ada mic-nya kok. Jadi sebenarnya intinya apa sih? Intinya ada di sini ya teman-teman. Di automation. Jadi ingat, jadilah orang yang pemalas. Gitu ya. Jadi orang yang pemalas sehingga kita mengautomate semua hal.
Gimana, ada yang mau nanya? Mungkin dari tamu dua, dari Optima, ada yang mau menanyakan. Terima kasih udah hadir ya Kak. Kali ini Pak Adel. Kemudian ada Coco juga mau lihat ya. Hilang sekarang. Kemudian di sini ada anak-anak yang Pak Denny juga udah hadir. Terima kasih sudah hadir. Ada yang mau bertanya? Pak Denny masih? Enggak. Mungkin saya boleh bertanya? Oh nggak boleh. Iya udah Bu, apa Bu? Ya, kan ini soalnya Saya pasrah aja kalau. mata kuliah yang saya kuliah Bapak Arik Am kan pengembangan aplikasi untuk platform ya, aplikasi untuk platform. Mereka itu sudah sampai sprint terakhir gitu ya, sudah sampai sprint terakhir. Insya Allah sudah selesai semua ya, sprint 5 ini, ya nggak? Dan nantinya akan ditaruh gitu ya, ditaruh di sebuah server ya, entah server di dalam Yarsi ataupun di luar Yarsi gitu ya. Mungkin untuk sementara ditaruhnya di eksternal Yarsi dulu nih. Karena proses untuk upload atau perizinan untuk upload di server Optima Yarsi itu agak nggak bisa sebentar gitu. Jadi mungkin ditaruh di server luar Yarsi. Nah, ini dalam kapabilitas orang awam ya, atau mungkin baru belajar security kayak saya gini atau kayak mahasiswa, itu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih tempat tempat upload atau hosting server hostingan gitu ya, yang di luar itu seperti itu. Ya, faktor atau hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat memilih tempat upload di luar, di server luar. Terima kasih. Sama-sama Bu. Jadi udah terjawab ya. Ya jadi kalau buat mau taruh aplikasinya di sebuah tempat yang publik gitu ya. Ya sebenarnya mungkin diperhatikan gini kayak apakah yang hostingannya ini dia menyediakan sebuah tempat kayak gimana ya? Jadi kayak mulai dari infrastrukturnya dulu deh. Dari apakah kita dapat akses yang aman gitu ya? Gitu, jadi kayak misalkan dia menyediakan protokol yang bisa diakses dengan aman nggak? Terus usernya ini punya privilege yang sampai seperti apa gitu ya. Kalau Toto udah ditaruh jadi root semua itu kan sebenarnya cukup berbahaya gitu ya. Terus kayak misalnya oke, kita mau taruh hostingannya mungkin aplikasi PHP. Nah, aplikasi PHP-nya nih PHP berapa yang disediakan? Kalau aplikasi PHP-nya mungkin sekarang kita kan bisa lihat PHP ini versi 8. Nah, pas kita lihat hostingannya ini masih PHP 7 atau PHP 6. Nah, itu padahal jaraknya antara PHP 7 atau PHP 6 itu udah lumayan banyak. Udah lumayan lama. Jadi kenapa kita nggak dapat versi yang lebih baru? Karena setiap aplikasi, setiap dirilis yang paling baru itu biasanya sudah ada security addressing. Jadi ada security improvement. Nah, gitu. Jadi attacker itu memang biasanya melakukan assessment dulu. Jadi kalau aplikasi kita mau di-attack, dia akan melakukan assessment. Salah satu yang di-assess sama dia sebenarnya environment runtime kita. Dia lihat, oh ini aplikasi webnya keren nih gitu ya. Kira-kira apa ya? Dia akan mencoba melakukan akses. Oh aplikasi terhadap PHP. PHP berapa ya? Itu banyak tools yang tersedia di internet gitu untuk melakukan sebuah yang kalau kita sebut namanya recon. Di recon itu dia mencoba melakukan menggali informasi gitu tentang kondisi infrastrukturnya. Oh dia dapat, dia pakai Ubuntu versi berapa? Oh dia pakai MySQL versi berapa? Oh dia pakai Apache versi berapa? Nginx versi berapa? Gitu ya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh mesti dicek. Apakah kita punya hostingan yang sudah berjalan dengan versi yang minimal nggak terlalu paling baru tapi cukup mutakhir lah. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu harus dipastikan, itu satu. Nah terus kalau sudah di-upload, kalau mau upload pastiin
kita tidak menyediakan semua informasi sensitif di dalam source code-nya. Kalau kayak PHP kan kita copy aja sebenarnya. Nah itu jangan kita melakukan apa namanya kita kasih itu di dalamnya ada mungkin akses token atau apa. Nah itu secara default gitu ya. Itu ada tekniknya untuk ngeload data itu secara runtime, secara aman gitu ya, supaya orang tidak bisa mengintip itu gitu. Itu satu, itu yang kedua gitu ya, dari sisi, jadi kita harus punya due diligence gitu ya, ada validasi audit ke, kalau saya dulu QA tim saya tuh bikin checklist, dia akan lihat apakah ada password atau data sensitif gitu ya, nanti kalau itu tidak dipas, itu nggak boleh deploy gitu, jadi kita bisa cek, oh ini ada nggak ini gitu ya, kalau misalkan ada ya kita perbaiki dulu sampai itu beres. Nah terus kalau misalnya masalah koneksi, kita kan kalau buka API pakai HTTPS gitu ya, ada nggak SSL-nya gitu ya, SSL-nya pakai apa gitu, kalau kita dia sediakan, apakah dia self sign atau segala macam, nah itu cukup ini juga gitu. Nah terus apa lagi ya, kalau dia nyediain layanan database, nah database-nya tuh versi berapa, kadang-kadang versinya terlalu lama jadi bisa dieksploit. Atau misalkan dia eksekusi, dia kasih username sama password database-nya yang punya privilege sampai ke level database. Kadang-kadang tuh ada, kita kan suka males ya. Kalau misalkan kita develop pakai PHP, terus pakai XAMPP, kan pasti passwordnya root gitu ya, atau MySQL admin gitu, yang penting sebenarnya bisa melakukan apa aja. Tapi kan itu sebenarnya nggak boleh. Ya harus punya grand privilege sampai level apa gitu. Nah itu jadi sebenarnya kita melakukan limitasi akses terhadap aplikasi yang bisa kita lakukan. Seperti itu sih kayak gitu. Berarti kalau hostingannya itu free, kemungkinan keamanannya kurang ya. Maksudnya kayak saya sempat lihat kalau tadi sertifikat apa SLS ya? SSL. SSL itu di yang berbayar doang gitu, yang tidak berbayar nggak ada gitu. Kadang Sayangnya kayak iya, gitu. karena itu memang ada beberapa yang memudahkan namanya Let's Encrypt. Jadi itu inilah sebenarnya yang salah satu yang paling susah dari security ya, toolsnya itu tidak ramah. Jadi kenapa kayak misalnya, kenapa pertanyaan selalu gini, kenapa sih udah tahu kalau pakai HTTP nggak aman? Terus kenapa nggak semua orang pakai HTTPS? Ya kan gitu pertanyaannya. Karena maintain sertifikat SSL itu mahal. Jadi kalau kita punya organisasi gitu, misalnya IRC, pengen IRC SSL gitu, punya IRC, itu tuh mahal, mesti bayar per tahun. Itu mesti dibeli, ada authorization-nya, kita mesti bayar. Kenapa? Supaya nanti orang lain tuh bisa verifikasi, oh emang bener website ini punya IRC. Gitu. Nah itu ribet caranya, mahal gitu. Nah makanya banyak yang memilih tidak pakai. Nah sekarang ada salah satu gerakannya namanya Let's Encrypt. Nah si Let's Encrypt itu nggak gratis, tapi dia memudahkan. Kita bisa generate satu SSL certificate yang bisa kita taruh di dalam aplikasi kita gitu. Kalau nggak ada ya nggak pakai. SSL itu pasti berbayar ya, nggak mungkin free hostingan ya. Yang Kalau jadi self sign, jadi kalau misalnya bisa nggak berbayar, bisa gratis, bisa aja dibikin SSL sertifikatnya. Tapi kalau misalkan teman-teman buka Google Chrome gitu, ntar tuh ada gemboknya yang dicoret gitu, merah, dia bilang ini saya nggak bisa verifikasi kalau ini benar atau tidak. Nah kenapa dia nggak bisa verifikasi, si Google itu tidak bisa memverifikasi SSL, karena kalau kita sign sendiri gitu ya, itu data signature-nya tidak tersedia di internet. Nah gitu, kenapa Google HTTPS-nya bisa diverifikasi? Oh ini Google beneran, karena dia taruh tuh public key dia. Ini kalau ketemu sertifikat SSL ini, lu pakai public key gua. Nah itu berbayar, kita mesti bayar ke otoritas yang menjadi pusatnya gitu. Certification Authority apa gitu namanya gitu. CA-nya. Tuh. ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi memang ribet. Ada lagi?
Tadi ada video Bu mau diputar. Enggak usah. Ada lagi enggak? Ya. Jadi si ICD ini supply chain ini sangat kompleks gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Resti. Oke teman-teman, terima kasih Bapak Rahmat Azhari. Nah teman-teman, terutama buat yang track pump, jadi tahu ya kenapa pengumpulan akhir itu ada manual-manual. Ya, tujuannya tadi sudah dijelaskan sama Pak Rahmat ya. Kalau kalian mendengarkan pasti paham kenapa. Oke, terima kasih Bapak Denny dan teman-teman dari Optima. Terima kasih Bapak Arik sudah datang, Bu Herika. Sebelum foto bersama, saya mau setel sesuatu dulu ke kalian ya. Tolong Mas Cesar. Gue mau ngasih satu hal wejangan buat kalian sebagai orang yang tua nih. Telat itu adalah hal yang paling buruk yang kalian bisa lakukan ke orang lain. Kalau kalian sampai telat ketika janjian, kalian membuang-buang waktu punya orang. Karena waktu adalah hal yang paling gak bisa diganti. Ini sekali gini doang nih. 1 detik gue menjentikkan jari itu udah hilang, kita nggak punya lagi. Datang tepat waktu itu yang minimal yang kalian bisa lakuin. 3 menit lebih awal, 5 menit lebih awal, datang lebih awal. Kita datang dari 15 menit yang lalu, udah di parkiran udah nunggu. Karena gue menghargai waktu kalian. Kita harus respect sama waktu orang. Itu udah paling minimal banget ya, please banget ya. Gue tuh di industri ngelihat orang telat kanan kiri udah stres sendiri gue. Ini tolong dibawa pulang buat kalian semua soal punctuality ini, soal ketepatan waktu. Nah itu bisa macam-macam, jadi buat ngumpulin tugas, janjian kerja kelompok juga harus on time karena kita menghargai waktu sama orang lain. Kita mungkin nggak ketemu lagi di luar sana, besok adalah minggu terakhir gue bertemu kalian. Tapi kalau ada satu hal pegangan yang bisa gue kasih ke kalian adalah being on time itu cara terbaik kalian untuk terlihat profesional di industri. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini bisa kalian renungkan ya. Semoga ini bisa membuat kalian untuk menjadi lebih tepat waktu. Karena sepanjang track pump ya terutama ya. Saya jarang banget memulai perkuliahan itu tepat waktu. Saya harus nunggu kalian. Gitu ya. Udah itu aja. Kita foto dulu. Semua foto ya. Bapak Denny, Pak Adam, Pak Arik, semuanya kita foto. Ke depan aja Pak.